Assalamualaikum, hai sahabat Sadia semua. Di video kali ini saya mau berbagi bagaimana proses penjemuran belimbing wuluh menjadi asam sunti. Asam sunti adalah bumbu dapur dari Aceh yang dibuat dari belimbing wuluh yang dikeringkan dan diberi garam lalu dijemur di terik matahari berkali-kali sehingga kering dan dapat disimpan lama. Biasanya asam sunti ini digunakan untuk memasak masakan khas Aceh. Bagaimana proses penjemurannya? Simak terus video sampai habis ya. Untuk dapat dijadikan asam sunti yang bagus, buah belimbing wuluh yang dipilih adalah yang sudah cukup besar atau kematangannya sudah baik. Biasanya buah belimbing yang sudah besar ditandai dengan bentuknya terlihat gemuk dan mengkilap. Belimbing wuluh yang sudah dipanen kemudian dicuci sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, buah yang telah benar-benar bersih diisi air sampai semua belimbing terendam dengan air selama 1 hari. Tujuan perendaman agar buah belimbing menyerap air dan cepat layu pada saat dijemur keesokan harinya. Belimbing yang telah direndam berubah warnanya dari hijau menjadi kekuningan matang dipenuhi air seperti ini. Kemudian air rendamannya dibuang dan ditiriskan. Kemudian dijemur di terik matahari dengan beralaskan plastik. Saya di sini menggunakan terpal yang tidak terpakai lagi. Tujuan penggunaan alas plastik agar air rembesan dari buah belimbing tidak terbuang dan mampu merebus buah belimbing di terik matahari. Sore harinya, buah yang tadinya berwarna kekuningan akan berubah kuning layu dan menjadi sedikit keriput. Jika hari cukup terik, penjemuran awal cukup hanya 1 hari saja. Setelah buah belimbing terlihat mengeriput dan berwarna coklat kekuningan, kemudian buah dikumpulkan dan ditaburi garam dapur hingga merata. Belimbing wuluh yang nantinya sudah ditaburi garam kemudian dimasukkan ke dalam baskom saringan seperti ini. Tujuannya agar air yang dikeluarkan setelah pemberian garam langsung ditiriskan. Pada saat pemberian garam, buah belimbing dibolak-balik untuk memastikan seluruh buah belimbing mendapatkan taburan garam yang merata. Penaburan garam yang tidak merata akan menyebabkan tumbuhnya jamur pada saat penyimpanan. Selain itu juga menyebabkan warna yang akan dihasilkan oleh asam sunti nantinya kurang menarik.
Keesokan harinya, buah belimbing yang telah setengah kering kembali dijemur. Kali ini penjemurannya dilakukan di atas wadah yang mampu meniriskan air. Wadah jemur secara tradisional biasanya terbuat dari anyaman daun kelapa. Penjemuran di atas anyaman bertujuan agar air tirisan tidak lagi merendam belimbing dan proses pembuatan asam sunti dapat segera selesai. Sore harinya, asam sunti yang telah setengah jadi kembali ditaburi garam secara merata seperti hari sebelumnya. Proses yang sama ini diulangi kembali esok harinya. Kemudian asam sunti kembali dijemur seperti hari sebelumnya. Setelah penjemuran 4-5 hari tergantung teriknya matahari, proses pembuatan asam sunti selesai. Tetapi asam sunti belum bisa digunakan dan harus menunggu proses fermentasi terlebih dahulu, yaitu selama kurang lebih 1 bulan baru bisa digunakan untuk memasak. Karena selama 1 bulan tekstur asam sunti tidak lagi licin dan memudahkan dalam proses penggilingan dan rasanya pun tidak terlalu asam lagi. Asam sunti disimpan dalam wadah yang tertutup dan kering. Penyimpanan yang baik dapat menjamin asam sunti dapat bertahan sampai lebih dari 1 tahun. Asam sunti dapat terus dipergunakan dan tidak membusuk selama wadah penyimpanan tetap kering. Kadar asam dan garam yang tinggi menjadi faktor penghambat bagi perkembangan jamur dan bakteri. Penyimpanan yang terlalu lama dalam wadah yang kering hanya menimbulkan perubahan warna pada asam sunti. Sunti yang telah disimpan lama berubah menjadi kehitaman walau tidak merubah rasanya.